Imam. Tadi beberapa kriteria poin-poin itu dilihat dinilai dari orang lain apa dirinya sendiri. Satu. Kedua, ada yang merasa dia itu pinter. Apa? Sampai akhir PD-nya bukan naik, semangatnya bukan naik. Tapi begitu tampil dinilai orang lain seperti itu. Nah, siapa yang merasa bersalah seperti ini? Apakah kita boleh mengingatkan atau menegur pada beliau itu sendiri? Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksud dengan tadi malah 5 kriteria. 5 kriteria kalau dimasukkan hijrah duluan ya. Itu adalah yang maklum, yang sudah diketahui oleh orang lain. Bagaimana kalau ada orang itu yang ingin maju-maju jadi imam? Ini sudah baik yang ditetapkan seperti takbir masjid di sini. Artinya ditetapkan imam ini adalah ini. Jadi tadi saya katakan tidak dorong-dorongan atau tidak rebutan siapa yang jadi imam. Itu kan sama saja ya. Ada dorong-dorongan, ada yang ingin tampil. Maka sebaiknya adalah yang sudah dimusyawarahkan oleh takmir. Itulah gunanya takmir. Takmir menetapkan. Lah takmir itu kan tidak satu orang. Takmir itu kan satu apa? Pengurus. Maka yang dimaklumi oleh takmir, siapa bacanya yang baik? Oh ini. Apa dia juga termasuk lebih mengerti tentang as-sunnah? Iya. Apa dia juga lebih mengerti tentang Al-Quran? Oh iya. Tentang tapi dia ejek nomeh. Tapi dia ejek nomeh. Loh itu kan kriteria terakhir. Tuwek iku kriteria terakhir. Lewes podo didelok umure seperti yang saya katakan tadi itu. Sebetulnya bukan umure ya. Mana yang masuk Islam duluan. Tapi kalau sesama muslim ini kan tidak bisa dikatakan siapa yang masuk Islam duluan. Wong mulai ceprot itu wis Islam. Ya berarti ya umure. Sing lahir dhisik ya Islam dhisik lah ngoten nggih. Panjenengan Islam mulai lahir no betul. Nggih. Berarti dilihat dari segi apa? Umur. Sampun leres Wartono. Jadi yang dimaklumi oleh pengurus, oleh takmir. Takmir bahkan sudah sepengetahuan jamaah sekalian, kalau hari ini imamnya ini, selama 3 hari ini, tak kalau setiap Isya selama 1 minggu atau seterusnya setiap Isya imamnya ini. Nanti kalau subuh ini, itu semuanya sudah dimaklumi kriterianya oleh takmir dan jamaah. Lah ono sing nongol-nongol tadi itu diingatkan saja. Nyuwun pangapunten Pak. Imamnya sudah ditetapkan. Gitu aja. Karena ada orang itu yang ingin jadi imam padahal bacaannya wa ono akhir ngene. Nggih. Jenengan ngimami zuhur mawon kalian asar. Kenapa? Tidak menzahirkan bacaan, tidak mengeraskan tidak menjahirkan bacaan. Nggih pun jenengan ngimami zuhur. Allahu Akbar, gak ketok bacaan ya kan? Sama asar. Tapi kalau maghrib, isya, subuh, kriteria itu harus jalan. Ngaten Pak. Monggo kalau ada Pak Darmaji. Ketika tadi dikatakan bahwa yang lunak, yang luwes itu berjamaah. Imam berbalik sebelum takbir, luruskan dan apa? Yeah. Ketika jamaahnya itu bukan pondok kiai, apa perlu betul? Karena lurus tadi. Yeah. 1. 2. Saya pernah baca di nonton ketika satu keluarga itu yang pandai ibunya, maka ibu itu menjadi imam. Nanti itu ketika sore dia tahu saya juga bahas, tapi saya membaca di nonton. Nah, apakah kriteria yang dimaksud itu boleh melakukan yang lebih jalan? Semuanya di atas jalan. Apakah boleh diterima? Pertama untuk warga tegal. Yeah.
Untuk pertanyaan pertama, jamaah lho ustaz kabeh, kiai kabeh. Apa sih perlu imam itu menghadap jamaah kemudian mengingatkan? Tetap. Karena itu apa? Nyunah. Karena itu nyunah. Jadi masih jamaah iku ustaz kabeh, penghafal Quran kabeh, tetap imamnya menghadap jamaah, tetap mengatakan istawu i'tadilu wa tarassu. Lek dilengkapi nggih. Atau cukup Nabi tadi mengatakan i'tadilu wa tarassu. Ya, rapatkan. Jadi tetap. Yang kedua, bagaimana kalau yang ahli Al-Qur'an itu umiknya? Nah, apakah ibunya itu menjadi imam? Mangkirin. Kalau anaknya itu belum mukallaf, ya, kalau anaknya belum mukallaf, enggak apa-apa. Ibunya yang jadi imam. Tapi kalau anaknya sudah mukallaf, bahkan belum mukallaf tapi sudah tamyiz, kemudian dia itu sudah ngerti Al-Quran, sudah ngerti rukunnya sholat dan sebagainya, tetap anak laki-laki yang jadi imam. Jadi dia misalnya belum mukallaf, karena tandanya mukallaf itu ya Islam, kemudian balik, kemudian berakal sehat, kan gitu ya. Nah, tapi ternyata dia itu belum balik. Belum balik, karena baliknya laki-laki itu adalah kalau sudah ihtilam, kalau sudah mimpi basah, atau kalau belum ihtilam umurnya sudah 14 tahun loh. Anak lanang je umur 10 tahun. Tapi bacaan wis apik, pengertian Al-Qur'annya sudah bagus. Dia itu meskipun belum mukallaf, tapi namanya dia sudah mumayyiz. Dia sudah mengerti ini wajib, ini sunnah, ini baik, ini tidak baik. Maka tetap anak laki-laki yang umur 10 tahun tadi itu yang belum balik yang jadi imam. Ngaten wae. Terus napa wis tunggal e? Pun ya. Sampun ya kali kan? Oke. Kalau kita jamaah, itu kau wajib. Terus kita tuh apakah boleh bergeser yang nanti apa? Apa tadi? Anak kambing bisa itu. Orang kok wajib. Oke. Makanya kalau pergi ke masjid nopo sunahipun pakai baju yang paling baik, pakai wangian. Ini gara-gara gak nyunah itu apa? Gara-gara gak nyunah kan ya, ambune kecut. Akan tetapi kalau kita ini termasuk berlunak-lunak tadi itu termasuk itu. Meskipun baunya kecut ya lunak aja lah, nggak usah kaku-kaku terus ngalih. Ya sikap lunak itu termasuk itu. Jadi kalau saya pernah kok, bukan kecut Pak ya, dia itu ahli hisab. Iya, dan rupanya jarang sikat gigi. Kemudian saya sholat di sebelahnya. Ya Allah, wis mampu rokok, campur lengit-lengit dan sebagainya. Rokoknya ini, karena saya itu sangat sensitif kalau bau rokok. Di sebelah saya tuh, apalagi rokoknya itu ternyata jamaah kaum muslimin, rokok putih itu loh ya. Dan rupanya dia jarang sikat gigi. Maka dulu bab-bab awal termasuk apa itu sunnah itu setiap mau wudhu itu sikat gigi. Jadi kalau Nabi mengatakan jikalau tidak memberatkan pada umatku, maka aku perintahkan sikat gigi setiap mau sholat, setiap berwudu. Maka sebaiknya sikat gigi. Ya, sikat gigi, sikat dibawa kemana-mana. Ya. Maka kalau saya untuk menjaga kesehatan gigi itu, kalau yang pakai pasta gigi itu saya 2 kali. Biar tidak terlalu banyak yang terkikis. 2 kali itu adalah pagi sama malam sebelum tidur. Tapi yang harian, artinya yang mau sholat luhur, asar, berwudu itu digosok juga, tapi nggak usah pakai pasta gigi. Karena bekas-bekas makanan itu tersapu semuanya. Begitu ya. Sekira sampai di sini jamaah kaum muslimin. Oh, masih Ustaz Rahman. Ustaz Rahman Rian nggih. Nggih. Oh, nggih. Nggih.
Kalau ada jamawahnya itu adalah di dalil nomor 12 yang sudah kita bacakan kemarin. Jadi kalau satu orang laki-laki makmumnya ada di kanan imam, maka kemudian di situ ada Ummu Salamah, Ummul Mukminin, dia ada di belakang. Jadi kalau ada wanita tempatnya di belakang. Jadi yang dihitung ini sesama laki-lakinya. Oke, sampai di situ ya. Monggo. Saya kembalikan ke gitu, tasik tunggal, monggo terakhir. Berkenaan masalah imam, apakah masjid itu wajib menyediakan imam wakil? Nggih. Yang kedua, ketika imamnya itu gak datang, akhirnya jamaah gak ada. Tubuhnya gimana? Nggih. Jadi ini bukan wajib tidak wajib ya. Ini adalah satu anjuran ya. Sebaiknya masjid itu menyediakan imam rawatib tadi gitu ya. Nah, bagaimana kalau imam itu ada kemungkinan tidak hadir, juga menyediakan badal. Artinya begini, ada satu masjid itu yang biasa jadi imam itu kan orang 3 itu. Ternyata 3-3-nya nggak ada. Maka ada badal. Paling tidak ketua takmir itu harus jadi badal. Paling tidak pengurus masjid itu jadi badal. Nah, kalau yang tidak datang 3 orang tadi itu zuhur dan asar, enteng mawon. Tapi tidak datangnya itu maghrib, isya, subuh. Ya kan bacanya kan harus baik. Maka disediakan badal yang bacaannya baik juga, paling tidak ya sama atau hampir sama dengan imam-imam yang sudah ditetapkan. Ngaten ya? Ya ini kan hanya aturan ketertiban kita saja ya. Kalau aturan ketertiban itu masuk sunnah pada sunnah. Ya, sunnah itu artinya bukan hanya kalau dari perspektif hadis itu adalah ya sunnah itu adalah ngikuti Rasul. Kalau dalam perspektif fikih, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Itu kalau perspektif fikih. Ya. Tapi kalau sunnah dalam perspektif adat itu hanyalah kebiasaan. Termasuk administrasi itu kan adat. Ya, administrasi itu adalah adat. Ya, jadi kalau memang itu menjadi sarana kebaikan harus. Jadi masjid menyusun jadwal itu sarana ketertiban. Apakah zaman Nabi ada jadwal? Misalnya, kalau begitu menyusun jadwal itu bid'ah ngaten. Mboten nggih. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha kan ngaten nggih. Bahkan di pondok-pondok itu ada yang disebut sunnah, itu artinya apa? Kebiasaan. Ini sunnah pondok. Kalau tidur harus pakai celana, harus pakai training, tidak boleh pakai sarung. Apakah sunnah perspektif fikih? Bukan. Itu sunnah dalam perspektif kebiasaan, adat. Ini sunnahnya pondok. Artinya apa? Ini aturan pondok. Kalau tidur tidak boleh pakai sarung. Kenapa kalau pakai sarung? Sangat mungkin akan buka. Kan gitu nggih. Entah pakai sempak atau tidak, moro-moro buka ya. Tapi wajib pakai training kalau di pondok itu. Pakai celana panjang kalau enggak. Trainingnya kok enggak ada, basah semua. Pakai celana panjang. Jadi tidak boleh tidur pakai sarung. Ini kan hanya sunahnya pondok. Jadi panjenengan tidur di rumah, apa enggak boleh pakai sarung? Oh enggak pakai apa-apa boleh. Kan ngoten nggih. Pakai pedek boleh kan gitu. Mun kamar-kamar dhewe lah ngoten nggih. Jadi bukan sunah pengertian perspektif fikih, apalagi sunnah dalam perspektif hadis, bukan kan ngoten nggih. Demikian jamaah kaum muslimin, saya kembalikan kepada MC. Billahi fi sabilil haq wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.